qalbihi, orang siapa yang membenarkan kelawan atine, asyhadu bilisanihi, jadi kelawan nasane, mata fil hal, almati dalam hal alwa fil jannah, kalau Buddha yaqul, maka orang kenang orang yang tak ngucap sapa qail na'am, iya nang swarga. Tapi hukmun wujudul iman yang dalam qauluhu na'am, hukmun ana hukum kelawan wujudul iman tanpa amal. Nazidu maka nambah ingsun wa naqul baqiya hayyan hatta dakhala li waqtu sholatin wahidatin. Namun tetap sapa wong untuk hayyan urip. Baqiya namun tetap sapa wong hayyan hal urip hatta dakhala sing mlebu alih atas zaman apa waktu sholatin, waktu sholat wahidatin dan siji fatarakaha maka ninggal sawahid apa wong ing wahidah thumma matan mati au zanatu zina thumma matan mati hal yukhladu finnar faqala na'am bahwa muradul mu'tazilah. Nek dia itu berkata iya, dia akan terus langgeng neraka karena meninggalkan sholat atau karena berzina kemudian mati, maka dia akan selamanya di neraka. Itu kalau ngomong na'am itu berarti itu Mu'tazilah. Engkolala sama ngucap sapa wong la ora langgeng ya umpama neraka sementara toh. Bahwa tasrihun itu berarti masyarakat dan amal satune amal iku lesaruklan tutu rukun fin nafsul iman saking kahanane iman wala syaratan ana ora dadi syarat diwujudin dan wujudin iman wala fistiqaqi al jannati an ora ing dalam oleh ngohake swarga kelawan iman. Jadi kalau dia itu menjawab iya langgeng, oh berarti podo karo Mu'tazilah. Tapi yang ngomong enggak lah, yang sudah iman kok. Itu berarti penjelasan tentang amal itu bukan merupakan rukun dari hakikat iman, juga bukan syarat di dalam adanya keimanan. Di samping bukan dalam keberhakannya akan surga dengan keimanan. Jadi dia itu sudah menurut yang jawabnya tidak, dia sudah berhak untuk masuk surga sebab sudah iman walaupun belum ada amalnya. Bain kala arat tubi ayyai samudatan tawilah. Maksudku nek dia diberi umur panjang wala yusalli wa la salat wa yaqumu ala syai'in minal amal asyariyah, orang gelem nekani sedikit dari amal-amal syara'. Alaqul kalau dia itu berkata tidak, kalau masih baru satu, dia tahu satu perbuatan zina, itu enggak maksud saya
Iya, Mas, setelah ngomong iman, hidupnya panjang, tapi belum mengerjakan apa-apa dari amal syariat. Anaqulu famadza dhabtu tilkal muddah. Kalau gitu akan saya tanyakan batasnya panjang itu berapa? Ada model kataat alat dibitarkiha yubtul iman. Terus tidak adanya iku piro wilangane mengkono-mengkono taat yang bisa dengan ditinggalkan akan hilang batal imannya. Wama adatul kabair wilangane dosa gede yang dengan mengerjakannya akan bisa membatalkan keimanan. Yang ngono ya tantangan seberapa masanya yang bisa menyebabkan hilangnya iman. Dosa berapa kali yang bisa orang yang mengerjakan dosa itu akan hilang keimanannya. Wa hadza la yumkinu tahakkum bi taqdirihi. Utawi iki pelanggaran. Ora mungkin ora iso ngukumi kelawan ngira-ngirake pelanggarane. Walam yasir ilahi sa'irun aslan ora lumaku marang pelanggaran wong kang lumaku akan sama sekali. Jadi kangelan gak iso mutusno berapa amal yang akan bisa dan amal yang ditinggalkan yang akan bisa merusak iman. Berapa banyaknya dosa besar yang akan bisa membatalkan iman bagi orang yang mengerjakan perbuatan dosa itu. Ya tidak mungkin lah menentukan sekian-sekian. Jadi pokoknya iman itu kalau sudah diungkapkan dengan lisan itu ditetapkan dengan hati, nah ya sudah, itu sudah ada keimanan dan itu akan bisa bermanfaat untuk orang yang memiliki sekalipun belum mengerjakan amalan syariat apapun. Itu akan bisa menyebabkan orang ini berhak mendapatkan surga. Oh, mampir isi neraka buka, yang penting dia tidak akan selamanya di neraka. Kalau itu adalah menurut pendapat ahli sunnah wal jamaah seperti itu. Jadi amal bukan sebagai rukun dalam hakikat keimanan, juga bukan menjadi persyaratan dalam adanya keimanan, juga tidak menjadi syarat dalam keberhakannya dia mendapatkan surga. Dengan keimanan tersebut yang sudah dilaksanakan dengan lisan dan hati, belum dikerjakan, belum dengan badan. Itu ad-darajatul rabi'ah, pokok yang keempat, peringkat yang keempat, ayu jazat tasdik bil qalbi qabla ayantiqa bil lisan aw saghira bil amal wa mata
Fahal naqulu mata mu'minan bainahu wa bainallah. Umpama di dalam hati sudah ada kebenaran, keimanan, tetapi dia itu belum sampai mengucapkan lesannya, mengucapkan syahadatain, juga belum pernah melaksanakan perintah-perintah syariat. Tiba-tiba dia mati, baru ada dalam hati tok. Apakah kita akan berkata bahwa dia mati dengan mukmin, dalam keadaan mukmin, baina wa bainallah, antara orang itu dan antara Allah? Ada utai iki tasdik, sebelum mengungkapkan dengan lisan dan sebelum mengamalkan satu amalan, mimma tulifa, termasuk sesuatu yang diperselisihkan di dalamnya. Ada yang berpendapat man syaratal qaula li tamamil iman. Ada ulama yang mengisyaratkan untuk kesempurnaan iman harus ada qaul, pengucap dalam lisan. Yaqulu hadza mata qabla iman. Karena itu sebagai persyaratan, perkataan itu sebagai persyaratan untuk menjadi sempurnanya keimanan, maka dia berkata mati belum iman. Bahwa fasidul. Pendapat ini pendapat yang rusak. Itu qala Rasulullah SAW, yakhruju minan nar man kana fi qalbi mithqalu dzarratin minal iman. Karena Rasul pernah bersabda, akan dikeluarkan dari api neraka orang yang di dalam hatinya ada seberat semut kuda keimanan. Mohon. Alat tersebut taufiqun bil iman. Orang ini hatinya walaupun belum mengungkapkan, belum mengucapkan, tapi sudah taufiqun, kebek kelawan keimanan. Pakai kayu kerdu finnar. Bagaimana orang yang hatinya sudah penuh dengan keimanan kok akan dilanggengkan di neraka? Dalam isyarat oleh orang disyaratkan berhenti Jibril yang dalam dawuh malaikat Jibril alaihissalam, inna tasdik, angin menerangkan bila kelawan Allah Ta'ala wa malaikati wa kutubi wa yaumil akhir, sama seperti keterangan yang lain. Juga di dalam pada Rasulullah, paman iman, oleh Rasulullah dijawab hanya malaikati wa kutubi wa rusul. Tidak ada sudah melakukan, tidak ada sudah mengikrarkan lisan, tidak hanya tasdik bila dalam hatinya. Kan berarti itu pendapat rusak, tidak benar. Yang benar yang mana? Yang benar yang dia sudah mati iman, walaupun hanya tasdik bil qalbi saja. Lisan anggotanya belum, tapi hatinya sudah penuh dengan keimanan, maka dia berarti mati iman. Jika umpama dia masuk neraka, tidak akan selamanya. Oke. Betul balik. Oh, Ical sih Kang Bahar. Eh? Hilang.
Ilan bilang. Misal. Karena suaranya. Jadi nanti diulang lagi. Wis apa ta? Apa wis apa? Apa wis apa? Sarang. Lut kemarin sih. Sampai lagi. Suaranya gak jelas ah. Jelas mau ical jenengan gambare suarane mboten wonten. Si ulangi ad-darajatul Rabi'ah. Rabi'ah. Ad-darajatul Rabi'ah. Ini diulangi Rabi'ah kali. Saya kira. Oke. Saya kira wis ana to suarane. Bon wonten. Saya. Jadi ad-darajat Rabi'ah itu hanya ada tasdik di dalam hati saja. Dia belum mengungkapkan pakai lisan, dia belum mengerjakan apa-apa badaniahnya. Itu bagaimana? Apakah dia itu kalau mati di mana? Ya iman antara dia dan Allah SWT. Ini ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa karena perkataan dengan lisan itu adalah menjadi persyaratan untuk sempurnanya iman, maka berarti ini mati belum iman. Dan dijawab oleh pendapat kedua, ini nggak benar ngomong seperti itu. Buktinya Rasulullah kan pernah bersabda, yakhruju minan nar man kana fi qalbi mithqalu dzarrah, akan keluar dari api neraka orang yang di dalam hatinya ada seberat biji bayam, ada seberat semut kuda keimanan. Ya kan? Orang ini hatinya penuh dengan iman. Bagaimana akan dimasukkan ke dalam neraka selamanya? Ya enggak lah. Di samping itu di dalam hadisnya Jibril, ketika malaikat Jibril nanya pada Rasulullah mal iman, Rasulullah hanya menjawab atas billah malaikati wa kutubihi wal yaumil akhir. Hanya membenarkan dengan Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, hari akhir, seperti keterangan yang sudah disampaikan. Tidak ada persyaratan menggunakan, sudah mengikrarkan lesannya, tidak ada itunya. Sudah mengerjakan amal perbuatan keimanan juga tidak ada. Hanya murni menggunakan at-tasdik bil qalbi. Itu. Jadi yang benar menurut Ahlussunnah wal Jamaah, walaupun hanya hatinya saja, lisannya belum ikrar, terus badaniahnya belum melaksanakan amalan apapun, dia mati dalam keadaan iman. Nanti akan bisa dikeluarkan dari neraka sebab sudah mencoba keimanan. Kalau dia itu bukan neraka, kalau enggak ya bisa biasa itu Allah Taala terserah Allah. Itu ad-darajah ar-rabi'ah. Sekarang ad-darajatu al-khamisah, ayu saddiqa bil qalbi wa yusahidahu min al-umri mahlatul nutqi bi kalimati syahadah wa ilmu wujubiha walakina lam yantik biha wa tamila yuj'ala imtilahu min al-nutqi kam tilahi min al-salah wa naqul wa mu'minun wa yurukulatin sinar.
Pangkat yang kelima, ada orang membenarkan hatinya. Nah, dia itu diberi umur, mestinya bisa mengungkapkan dengan kalimat syahadatain pakai lesannya, dan dia sudah mengetahui kewajiban syahadah, akan tapi dia tidak mengucapkannya. Maka ada kemiripan tidak mengerjakannya lesan tentang syahadah sama seperti tidak maunya sholat. Apa? Males. Jadi hanya sifat males saja. Oh, kalau begitu kita akan mengucapkan dia orang yang beriman, sehingga dia tidak akan dikekalkan di neraka. Sebab iman huwa at-tasdiqul ma'du, hanya membenarkan itu aja, murni pembenaran di dalam hati. Walisan, lesan hanyalah mutarjim, juru bicara saja. Kalau Buddha yang punal iman mawjudan, oleh karena itu tidak seharusnya iman itu berarti ada dalam hatinya dengan sempurna, walaupun dia belum mengungkapkan, belum menerjemahkan dengan lesannya. Ini adalah pendapat yang azhar, yang lebih jelas. In la mustanada illa tiba'u mujabil alfaz, karena orang-orang kang tersendiri kejaba wujude perkara kang dadi penatrapane lafaz, bakat lisan lan tumele bahasa Arab. Alal iman huwa ibaratun an tasdik fil qalbi. Dalam segi bahasa, iman itu adalah hanya ungkapan tentang pembenarannya hati. Lesannya nggak mau mengungkapkan, sholatnya nggak mau kerjakan, itu mungkin nggak mau mengerjakannya ya karena sama seperti nggak mau sholat. Apa? Males. Bukan bangkang, tidak mau, karena tidak mau mengungkapkan, tapi karena males. Orang yang seperti hukumnya masih tetap dia adalah orang yang beriman dengan iman yang sempurna. Qad qala sallallahu alaihi wasallam yakhruju minan nar man kana fi ruqabi. Rasulullah telah bersabda bahwa akan keluar dari neraka orang yang dalam hatinya itu ada seberat semut kuda keimanan. Orang yang adimul iman minal qalbi bisukut anil nutqi wajib, kamalayan adimul bisukut anil fi'li wajib. Iman tidak akan menjadi hilang dari hati dengan diamnya dia dari ngomong yang wajib, seperti tidak akan hilangnya keimanan dengan diamnya dia dari mengerjakan kewajiban. Jadi Al-Qamsah itu mengatakan dia tetap sudah beriman, mati dalam keadaan iman, dia tidak akan kekal di neraka karena adanya tidak mengerjakan perkataannya itu ibaratnya sama dengan tidak mau mengerjakan amalan sholatnya. Faqala qailun, ada lagi orang yang berkata begini, al-qaulu ruknun, perkataan adalah sebagai persyaratan, sebagai rukun. Inilah segala kalimat syahadah ibaran al-qalbi, karena orang-orang dua kalimat syahadat itu menceritakan tentang apa yang ada di qalbi,
bal huwa insya'u aqdin akhar. Jadi nutqun bisyahadatain itu adalah pernyataan sing sete atik kang liya. Jadi bukan persyaratan, hanya penterjemahan. Kita syahadatin waltizamin permulaane sukses dan penyanggupannya. Al awal azhar. Utai kaul yang pertama itu kaul yang lebih jelas, yang mengatakan bahwa dia mati iman, dia tidak akan kekal di neraka. Umpama dimasukkan neraka, dia tidak akan kekal. Qad wala fi hadha ta'ifatul murji'ah. Teman-teman kebacut ing dalam iki wong kang atine beneraken nanging ora gelem ngucap syahadat, ada yang terlalu, yaitu kelompok murji'ah. Lalu apa ngucap sapa taifah murji'ah adalah buddha rakyat puluh anar aslan. Orang murji'ah mengatakan ya sudah, dia tidak akan masuk neraka sama sekali. Mereka berkata orang mukmin sekalipun neraka tidak masuk neraka. Kata orang murji'ah, pokoknya sudah iman walaupun neraka dia akan tidak masuk neraka. Ini perkataan yang berlebihan. Masalah neraka enggak, itu adalah urusan Allah, terserah. Tidak bisa kita katakan tidak bisa kalau masuk neraka, karena dia sudah iman. Pendapat kita Ahlussunnah, dia masuk surga. Adapun masuk neraka terserah Allah. Kalau Allah ngampuni ya masuk neraka, kalau Allah tidak ya berarti neraka dulu, mampir dulu di neraka, baru setelah itu keluar. Artinya walaupun neraka dia tidak akan selamanya, karena sudah dihukumi iman. Tidak seperti orang murji'ah. Murji'ah punya iman wis karko karena neraka. Masanuk ciluzalika alaihim, nanti akan ada pembatalan terhadap omongnya orang murji'ah. Nanti, bukan sekarang. La haula wala quwwata illa billah. Sekarang Ad-Daratus Sabiyah Sadisah. Sampai sekarang. Ayaqul bilisanihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah walakin lam yusaddiq biqalbi. Lisannya sudah bicara la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tetapi hatinya tidak membenarkan. Kalau nasuk, maka kita tidak ragu-ragu fi annahu fi hukmi dunya alladhi yata'allaq bil a'immah wal mulad minal muslimin. Untuk di dunianya orang-orang pemerintahan sudah mengatakan iman, itu orang Islam.
termasuk orang Islam. Karena masalah hati kan tidak diketahui oleh mereka. Walaina anadzun nabi ana wa qalu bilisani illa wa huwa muntawin alaihi qalbi. Kita akan mengungkapkan bahwa ketika lesannya dia berbicara la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, paling hatinya juga terkandung di dalamnya ungkapan ini, ungkapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kita ragukan adalah perkara yang ketiga, bahwa hukum dunyawi fima baina wa baina Allah. Hukum duniawiya antara dia dengan Allah. Dzalika bi yamuta fil hal qaribun muslimun. Dengan ini ketika dia lesannya sudah bicara la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, terus mati. Ayamu talahu, mati seketika orang bicara itu, qaribun muslimun, kerabat dia yang Islam. Thumma yusaddiqu thumma yusaddiqu ba'da dzalik bi qalbihi thumma yastabti qul kuntu ghayra musaddiqan bil qalbi ala al-maut wal mirad al-an fi yadi hal yahullu li baini wa bain Allah azza wa jalla. Ketika ada kerabat yang mati, kerabat muslim, dia langsung hatinya membenarkan yang asalnya hatinya tidak ada pembenaran, sekarang hatinya ada pembenaran. Usaddiqu ba'da dzalik bi qalbi. Kemudian dia minta fatwa dan berkata, saya asalnya dalam hati tidak ada pembenaran, hanya lesan tok. Setelah orang itu mati, hati saya sudah berubah. Ketika kerabat saya mati, saya sudah membenarkan hatinya. Bagaimana saya sekarang akan mendapatkan warisan? Saya sudah mendapatkan warisan ini. Itu halal apa enggak? Karena sebelum dia mati, saya hanya lesan tok. Setelah dia mati, saya baru hatinya masuk Islam. Itu saya nanya, apa warisan yang sudah ada pada tangan saya itu halal menurut Allah SWT? Nah ini kan yang kelima ini, yang keberapa? Kan enam ini kan beda dengan yang kelima. Pembahasan yang ke 6 ini. Anakah muslimatan, atau dia menikahi orang perempuan muslimah, cuma sadaqu bil qalbi, kemudian dia membenarkan dengan hatinya. Al-tazamu i'datun nikah. Ketika dia menikah dengan perempuan Islam, hatinya masih belum, baru lesannya tok. Setelah dia nikah dengan perempuan ini, tiba-tiba hatinya sudah ikut membenarkan. Apakah perkawinannya, pernikahannya ini diulang agar menjadi sah? Ada mahallu nadharin. Hal yang semacam ini adalah tempat untuk kita renungkan. Tamilu ayyuqala hakamud dunya manutatun bil qawli dhahir
zahiran batinan. Mirip kita ungkapkan gini, hukum dunia ya diserahkan dengan perkataan zahiran batinan. Ya sudah selesai. Artinya dia sudah tidak usah mengulangi pernikahannya, atau dia sudah halal mendapatkan warisan. Itu kemiripan pertama. Itu mirip juga diungkapkan sunatu fi zahir fi haqqi ghairi dan batinahu ghairu zahir ya ghairi. Batinahu zahirun lahu bi nafsi baina wa baina Allah Ta'ala. Yang akan disambung hukum dunia dengan lahiriahnya untuk haknya yang orang lain. Karena batin bukan urusan orang lain, tidak nampak kepada yang lain. Wabatinuhu zahirun lahu bi nafsi. Batinnya untuk dia sudah cukup menganggap dia iman dengan lesannya saja. Tapi kalau dengan Allah, wabatinuhu zahirun lahu bi nafsihi bainahu wa bainallah. Kalau dapat batinnya, dia dan Allah yang tahu. Wal azhar wal ilmu indallah ta'ala annahu la yahillu lahu dzalika al-amr ya ada nikah. Karena itu dia harus mengembalikan warisannya. Karena ketika mendapatkan warisan dia belum iman, jadi tidak halal. Rezekinya warisannya tidak halal untuk dia, harus kembalikan. Dia tidak berhak mendapatkan warisan. Masalah nikahnya, dia harus mengulang nikahnya. لذلك كان حذيفة رضي الله عنه لا يحضر جنازة من يموت من المنافقين وعمر رضي الله عنه كان يرعى ذلك منه ولا يحضر إذا لم يحضر حذيفة رضي الله عنه. Oleh karena itu Hudzaifah adalah salah seorang sahabat yang diberi pengetahuan oleh Rasul tentang mana yang munafik, mana yang bukan. Hudzaifah tidak mau ketika ada orang munafik mati menyalati jenazah itu. Hanya lesannya saja, hatinya enggak, bukan berarti munafik. Nah, sahabat Hudzaifah yang sudah diberitahu oleh Rasul tidak mau menyalati. Nah, Umar juga begitu. Dia akan sholat ketika Hudzaifah nyalati, dan dia tidak akan nyalati ketika Hudzaifah tidak mau nyalati. Oke, Umar akan mengikut karena Umar tahu yang tahu orang-orang munafik adalah Hudzaifah. Umar tidak tahu, makanya dia akan ngikut. Karena orang munafik kan dilarang, wala tusalli alaihim, tidak boleh nyalati orang munafik. Kalau lesannya hatinya kan enggak, hatinya enggak kan munafik berarti. Nah, melihat dari hukum dunia yang seperti itu, pelaksanaan Umar dan pelaksanaan Hudzaifah, akhirnya orang ini dihukumi tidak halal mendapatkan warisan karena waktu itu dia belum Islam, dan pernikahannya dengan orang perempuan Islam harus diulang agar sah nikah. Wassalatu fi'lun zahirun fid dunya kana min al-badat wa tawaqqi 'anil haram aidan min jumlati ma yajibu lillah. Salat adalah pekerjaan perbuatan yang zahir di dunia
sekalipun itu termasuk ibadah, dan menjaga dari barang haram juga termasuk yang wajib, seperti sholat. Sekali salam talabul halal faridoh badal faridoh, golek barang halal itu fardu setelah fardu yang lain. Oleh saya menaqidan liqaulina innal irsa hubbul Islam. Seperti ini tidak berlawanan dengan perkataan kita bahwa warisan adalah termasuk hukum Islam. Bahwa al-istislam yaitu penyerahan. Al-istislam tam wa yashmalu zahir wal batin. Penyerahan akan menjadi sempurna. Penyerahan yang sempurna adalah penyerahan yang terkandung di dalamnya zahir dan batinnya. Tadi mabaidu fiqhiyah dhaniyah tubna ala nawahil al-akhir wal umat al-Islam. Pembahasan yang seperti ini adalah pembahasan fikih yang pedomannya adalah hanya zon saja. Yang di bagaimana lahiriahnya lafaz itu, bagaimana keumumannya, bagaimana perkiasannya, menyamakannya. Kalau yang bagi ayatullah al-qasil bil ulum al-matlub bi al-qat'u min hadhihi syarat al-ada bi iradi bi sanil kalam. Setidak seyogianya orang yang tidak punya ilmu fikih yang mendalam untuk menyangka seperti ini. Al-matlub fi al-qat'u min hadhihi syarat al-ada. Yang diminta di dalam masalah iman adalah memastikan bagaimana berjalannya kebiasaan adat dengan didatangkannya secara pasti di dalam fanul kalam alladzi yutlabu fi al-qat'u. Pembahasan ilmu kalam yang diminta adanya qat'un, kepastian, bukan dhannun. Ama aflama nazara ilal adat wal ma'sum fil ulum. Apa krono ora bejo orang yang melihat kepada adat